Bagaimana dengan kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian sehat-sehat? Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam ya Rahman dan Salam. Pujilah Engkau ya Allah kita dan pujilah Tuhan Yesus. Serta Maria berdoa. Menulis bahwa setiap perjumpaan di dunia ini bermakna asalkan kita atentif dan responsif. Yang pertama itu atentif. Dalam upaya meningkatkan kualitas rasa memiliki terhadap orang muda Katolik, sangat diharapkan pembina atau pendamping memiliki sikap terbuka atau bukan buka-bukaan yang asli, tidak imitatif, yang bisa ditampilkan melalui yang pertama itu menunjukkan performance yang wajar, hati yang tulus, katakan sejujurnya, tidak berpura-pura atau munafik. Yang kedua, membangun suasana kebersamaan yang didukung oleh edukasi, sekaligus dijadikan daya dorong yang ampuh untuk memberi diri, mengartikan diri secara total atau lokal. Pemimpin bukan mengatur mereka menuju pembentukan kepribadian yang berbeda. Yang ketiga, semangat kesederhanaan untuk menyatakan yang sebenarnya dan objektif dengan menggunakan bahasa atau gaya bahasa Indo yang tidak mendukung perasaan mereka agar tetap terjaga atau terpelihara suasana kenegaraan. Yang kedua itu atentif. Siapapun dia pasti ingin mendapat perhatian yang memadai, tidak abu-abu. Apalagi kelompok usia orang muda itu. Mereka sangat membutuhkan perhatian yang spontan dan bukan dibuat-buat. Yang pertama, kesediaan hati untuk memperhatikan yang lemah, sakit, minder, dan sulit berkomunikasi, terlebih yang mempunyai persoalan atau masalah pribadi. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dan menghargai mereka apapun kelemahan
emotional needs service. Yang ketiga, membangun relasi kakak adik, saudara-saudari, teman, kawan, dan menjadi orang dalam atau insiden, bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi mereka. Berani menunjukkan performance dan kinerja kita yang sebenarnya sebagai orang yang sedang juga belajar tapi siap sedia selalu hanya mendukung. Mengingat bahwa kegiatan pendampingan atau pembinaan tersebut subjek binanya adalah kelompok orang beragama, maka perlu juga diperhatikan satu dua hal yang berkaitan dengan perkenalan
potensi yang perlu diperhitungkan dalam upaya pembangunan dan partisipasinya dalam gereja. Yang ketiga, kelompok dinamis, kreatif tapi masih membutuhkan perhatian, pendampingan yang integral dan tepat. Yang ketiga, para ahli. Ada beberapa ahli. Yang pertama itu ahli Aristoteles. Kekuatan yang terus meresapi kaum muda mengumpulkan kelompok mereka sebagai pembaharu. Yang kedua itu Santo Ignatius Loyola. Salah satu kiat pembinaan orang muda adalah masuk melalui pintu mereka dan keluar melalui pintu kita. Pewartaan dilakukan dengan menggunakan bahasa orang muda dan artinya membawa mereka kepada Kristus. Yang berikut Paus Yohanes Paulus II. Kaum muda merupakan kemudahan gereja. Karena berkatalah kami semua dalam arti tertentu terus-menerus menjadi muda. Dapat diambil inti dari pandangan para ahli tentang orang muda seperti berikut ini. Yang pertama itu kelompok orang muda yang masih labil, belum matang kepribadiannya dan belum bisa hadir. Yang kedua, membutuhkan pendekatan dari orang yang lebih dewasa dan punya komitmen terhadap generasi muda. Yang berikut itu spiritualitas. Kata spiritualitas berasal dari Santo Paulus yang menggunakan kata pneuma. Ya. Yang berikut itu tentang spiritualitas. Kata spiritualitas berasal dari Santo Paulus yang menggunakan kata pneumatikos atau spiritual santo yang dalam arti apapun mendapat ciri atau dipengaruhi oleh Roh Allah. Spiritualitas telah dikembangkan untuk menggambarkan cara-cara khusus untuk mengalami dan mengukur hidup dalam Kristus. Spiritualitas dipahami juga sebagai keterarahan batin dalam setiap sikap yang diambil. Keterarahan berdasarkan sesuatu yang rohani yang mengandung cita-cita yang menjiwai seluruh diri, seluruh cara bersikap dan bertindak seseorang. Spiritualitas adalah cara hidup, juga cara untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, Paus John Paul II. Yesus Kristus harus menjadi paus spiritualitas orang muda kedua. Sumber inspirasi hidup, kepribadian, tampilan, dan tugas keutusannya. Yang kedua itu Bruno Mann. Mereka berada dalam 5 cerita. Yang pertama itu hidup dalam keterasinan, penghayatan akan nilai-nilai agama minimal saja. Yang kedua tidak menggereja, tidak ada persekutuan atau komunio, keagamaan dan pertemuan antar dengan umat pun bersifat momentan. Yang ketiga hidup dalam ketidakpuasan. Secara religius mereka tetap berhubungan dengan agama tetapi tidak puas dengan reksa pastoral sekitar. Yang keempat tak kenal, dan yang kelima itu semua tidak menerima ajaran agama gereja atau inkoordinasi. Yang berikut itu persepsi pembinaan. Pertama, pembinaan sebagai pendampingan berarti berada di samping, terhindar dari kemungkinan ke arah kepentingan pembina. Yang kedua itu pembinaan sebagai pelayanan. Kebahagiaan mereka hanya bisa terwujud melalui pelayanan sampai kepada tindakan atau persenjataan. Yang kedua, pembinaan sebagai tentunya cinta sejati, love ministry, social ministry menghasilkan their goal, you own the world myself. Sedangkan self service akan menghasilkan pribadi yang apparent good. Yang keempat itu pembinaan sebagai pemberdayaan. Ada beberapa aspek. Yang pertama, menyadarkan dan membebaskan. Yang kedua, memekatkan potensi dan membangun kepercayaan diri. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran profetis, kritis, bertanggung jawab. Dan yang keempat itu mendorong untuk berperan sosial. Yang berikut kompetensi. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Di antaranya kesadaran diri
tingkat paroki sampai ke tingkat KUB atau kelompok umat basis, misalnya paroki, stasi, kapela, dan lain-lain. Yang pertama, landasan dan asas. Landasan berarti iman Katolik yang berarti relasi personal yang erat dengan Allah dan hadir dalam hidup dalam diri putranya, diteruskan oleh karya Roh Kudus melalui para rasul seperti yang tersurat dalam Efesus. Yang kedua, asas. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam cahaya iman Katolik berarti segala aktivitas pemuda Katolik selalu dalam konteks memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur bangsa yang terrumus dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, orientasi dan sasaran. Yang pertama, orientasi. Berkembangnya orang muda Katolik menjadi tangguh, tanggap, kuliah dan terlibat aktif dalam hidup menggereja, memasyarakat sesuai arah dan tujuan pengembangan nasional, keuskupan dan paroki. Yang kedua, sasaran. Sasaran ada beberapa aspek. Yang pertama, pembentukan dan pengembangan kelompok basis. Yang kedua, pengadaan dan pelatihan para penggerak atau pengurus dan pembina mereka. Dan yang ketiga itu pembinaan kepribadian yang mandiri dan tahan hati. Yang ketiga itu pembinaan iman dan kegerejaan. Yang pertama, kehidupan Katolik. Ini dua hal. Yang pertama itu mengetahui kebenaran iman dan agama serta ajaran sosial gereja. Yang kedua, mengarahkan diri kepada Allah yang semakin personal. Yang berikut kehidupan gereja. Kehidupan gereja juga ada beberapa aspek. Yang pertama, semakin menghayati iman pribadi bersama seluruh umat. Yang kedua, melibatkan diri dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pelayanan gereja dengan ciri kemudahan. Yang keempat itu pendirian dan kehidupan bersama. Pendirian meliputi pengenalan dan penemuan jati diri, kesadaran diri dalam kelompok dan dapat bertanggung jawab di dalamnya, mempunyai gambaran diri yang sehat dan seimbang, serta mampu terus berkembang dalam daya cita, bakat, keterampilan dengan aksi, refleksi, dan kontemplasi. Yang kelima itu tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, ada moderator. Moderator itu harus bertanggung jawab atas keseluruhan pastoral dan orang muda Katolik dalam paroki, yang diantaranya itu meliputi membekali orang muda Katolik dengan inspirasi, motivasi, spiritualitas Kristiani. Yang kedua, membina katolisitas OMK, iman, moral, dan budi dalam kehidupan gereja. Yang berikut, mendampingi proses dinamika kehidupan orang muda Katolik, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang kedua itu pembina. Pembina bertanggung jawab bersama moderator atas proses pendampingan orang muda Katolik dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi
Seksi-seksi yang berada dalam paroki atau KUB yang pertama itu seksi kerohanian, seksi kesenian dan olahraga, humas dan pengembangan masyarakat, dekorasi, dokumentasi dan publikasi, serta keamanan. Yang berikut itu ada wayang-wayang, pelabuhan, isimil, rawa, gaula, muda, untuk mewaspadai kehidupan sosial wayang-wayang yang telah siaga penuh merancang dan berusaha eksistensinya dalam proses pembentukan kepribadian dan hidup. Di antaranya itu yang pertama adalah hubungan seksual. Gaula muda atau termasuk mahasiswa belum sepenuhnya memahami makna seksual, kurang mampu mengontrol diri atau golongan seksual, keinginan untuk bereksperimen dan melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Faktor penyebabnya antara lain ketidakmampuan menolak ajakan teman, gengsi atau mengatasi rendah diri, ingin mencoba alat kontrasepsi, ketidakmampuan berpikir rasional, pandangan yang keliru bahwa hubungan seksual merupakan dorongan sesaat yang tidak perlu dipikirkan dan direncanakan dengan baik. Yang kedua, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau penyakit kelamin adalah sekelompok penyakit menular yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Itu seperti gonorrea, chlamydia, candidiasis, trichomoniasis, DAMS, dan herpes genital. Yang berikut itu ada HIV atau AIDS. HIV akronim dari hubungan imunodeficiency virus. Seseorang terinfeksi Jika seseorang terinfeksi HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih dan jaring timun berbagai gejalanya. Cairan tubuh yang mengandung HIV dan sumber penularannya adalah darah, air mani, bila terjadi kontak atau bercampuran dengan cairan tubuh yang menggunakan HIV melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, transfusi darah yang terkena HIV, transplantasi, jarum suntik, akupuntur, dinding tato yang tercemar, dari ibu hamil yang menderita HIV ke bayi yang dikandungnya. Yang berikut itu adalah narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika. Narkotika itu meliputi opium, kokain, cannabis, ganja, dan marijuana. Namun yang menjadi sumber penularan. Sumber penularannya itu dari umur 7 sampai 10 tahun, kemudian kekebalan tubuh sudah lemah, mulailah lemah, rusak, tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem pertumbuhan tubuh terganggu. Akibatnya orang tersebut mudah terserang penyakit. Yang kelima itu ada hukum. Permainan akal bulus begitu mulus, tampil dengan nada ritmis dan tubuhnya terus diputar-putar. Para penegak hukum tidak terus mengamini perilaku curang, pembohongan publik, dan mengimani ilah-ilah kekuasaan sebagai yang rasional dan beradab. Ketika hukum dipolitisir, apabila dimanipulasi atau dihadapkan dengan nama besar orang, maka rakyat kecil siap karena sudah sampai ditangkap kalah, dan bukan tidak mungkin akan berkembang baik pada tengkulak pembarat yang menganggap laknat sebagai rahmat dan terus bertobat tapi alergi bertobat. Yang berikut ada kekuasaan. Penguasa bisa main-main kuasa, tetapi tidak bisa puas. Selalu ingin berikhtiar, bikin langgeng dan abadi kursi, takhta dan benteng singgasananya. Yang berikut ada sukses. Kala itu mulutnya penuh manis, merangkai kata dan lebih licin dari mentega. Itulah model kontrasakti penuh magis
menikmati atau tiadanya sanksi. Koruptor biasanya tidak sudi disamakan dengan pencuri. Dibikin mirip pun tidak setuju. Meskipun perilaku dan hasil yang diakibatkannya sering lebih jahat, pemberian sebutan kejahatan kerap bukti sudah buatlah ringan beban, artinya tidak diperlakukan seperti pencuri semangka dan kakao. Korupsi itu tidak bisa lepas dari kekuasaan. Orang yang berani masuk ke dalam dunia politik masih dengan mentalitas animal laborans yang berorientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus konsumsi, cenderung menahan sumber uang dan bukan suatu cara penghayatan hidup. Baik anak-anak, materi kita cukup untuk hari ini. Kita akan melanjutkannya di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita menutupnya dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita meninggalkan ruangan kelas ini, ada sepatah dua kata. Kita bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita bisa membangun